Yes, itu. Enak. Peredaran darahnya udah lancar. Udah lancar. Peluk dong, Mas. Oh, serius. Itu obatnya. Ayo. Gitu ya. Iya. Oh, iya. Ayo. Percaya sama saya. Ayo, Mbak. Dirangkul, ayo. Jangan malu. Enggak biasa soalnya Ustaz. Mau malu. Ayo. Dirangkul, ayo betulan. Ayo, Mas, rangkul betul. Ayo dia. Ayo. Malu, jangan malu. Rangkul. Dirangkul aja kayak gini nih. Masa saya nyontoin nama dia kan. Ayo dirangkul. Antar aja lah. Hah? Sekarang. Ayo. Nah, ini penyempurnaan ini. Ayo Mas. Gak malu ya, gak apa-apa. Iya. Tapi saya saranin ke depannya rutin dipeluk. Sama dicium. Kalau Mas mau kerja atau mungkin mau merantau, izin pamit, kecup dan sampaikan kalimat-kalimat sayang sebisanya aja. Semaksimal mungkin lingkungan sebisanya, semaksimal Mas. Soalnya saya nggak bisa kayak gimana sih romantis kalau zaman sekarang ya. Sampai deh, I love you gitu aja. Serius itu. Itu obatnya sebenarnya. Ya sesederhana itu sebenarnya sih. Mungkin Mas orangnya introvert kali ya, susah buat menyampaikan kata-kata. Tapi ya itu, komunikasi itu juga bisa dibangun selain dengan kata-kata juga perhatian atau sikap kita. Jadi saya nggak maksa para suami apalagi yang mungkin susah buat menyusun kalimat ya untuk ibaratnya setiap hari mengucapkan kata-kata romantis. Tapi sebisa mungkin kalau misal kalimat itu nggak bisa keluar, sikap kita. Dari yang sesederhana itu. Bantuin kosok misalnya, atau membantuin ngangkatin baju. Soalnya kadang-kadang kalau kita mau nuruti ego, ya pasti malas. Iya. Kita kerja kok suruh bantuin di rumah. Tapi kalau kita mau nurunin itu semuanya, nurunin ego kita selaku seorang laki-laki, insya Allah istri kita pun ya nanti akan timbal baliknya lebih insya Allah. Nah, ini makanya salah setannya itu ngerasuknya lewat salah itu sih sebenarnya. Mental. Tapi bukan hanya mental saja, memang ada setannya. Ada jin yang ganggu. Berarti double ya? Double. Memang seperti itu konsepnya. Saya sering sampaikan hal ini di konten-konten di episode-episode sebelum ini, bahwa antara gangguan jin dengan gangguan mental atau gangguan tekanan psikis seorang laki-laki ataupun perempuan itu ibaratnya seperti ular kawin. Ular kawin gimana? Kan gini, saling membelit kan. Gitu. Jadi mereka bisa saling mengakibatkan satu sama lain. Nah, yang diemba memang ada jinnya. Gitu. Makanya wujudnya apa tadi, kayak reptil ya. Kemudian kayak babi, kayak anjing, ini kan wujud-wujud hewan. Karena sifat hewaninya, dominannya itu untuk bisa sembuh total, kita bangkitkan motivasi, bangkitkan kesadaran manusianya. Caranya ya dengan bahasa cintanya Mbak. Bahasa cintanya Mbak diapakan? Disampaikan sayang gitu atau cinta apa gitu ya. Ya kalau bisa dilatih itu. Saya cek lagi ya. Saya bacain lagi coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mbak, aman? Getar lagi? Iya, belum selesai sih. Makanya kalau suaminya nanti bisa bekerja sama, Mas, aman semuanya. Nah, kuncinya di situ. Jadi ini kuncinya, obatnya ada pada diri sendiri serta pasangan. Makanya dari saya ruqyah dua-duanya.
Saya rasa demikian pula sama yang kemarin diganggu-ganggu seperti itu juga. Mbak udah nikah belum? Udah. Udah bahagia? Wah, udah bahagia makanya sembuh. Udah nggak reaksi. Nanti ketika Mbak bahagia juga, ya, senjata mereka kan itu, takut sama sedih. Senjatanya itu, setan itu. Jadi ketika Mbak sudah berhasil menemukan kebahagiaan Mbak sendiri, nggak akan ada lagi yang namanya getar-getar, reaksi-reaksi, muntah-muntah, atau penyakit-penyakit yang diperparah sama setan-setan ini. Demi Allah saya katakan, kalau saya berani bersumpah atas nama Allah, wong janjinya Allah, itu kan janji Allah di Quran. Ya, itu. Nah, konsep gangguan metafisik di Quran ini selalu erat kaitannya sama masalah hati. Masalah mental atau masalah jiwa. Mental health kalau orang sekarang bilang. Nah, masalah gendruwo dari kebun atau dari mana itu nggak usah ngurusi. Itu sebenarnya nggak ada apa istilahnya ya, nggak ada kekuatannya sama sekali kalau Mbak sudah berhasil membangun kesadaran Mbak, kesadaran diri Mbak. Dari kebun atau dari mana itu nggak usah ngurusi. Itu sebenarnya nggak ada apa istilahnya ya, nggak ada kekuatannya sama sekali kalau Mbak sudah berhasil membangun kesadaran Mbak, kesadaran diri Mbak. Mbak kan sudah maafin nih, tapi masih marah. Wajar, manusiawi, karena mungkin terakumulasi selama beberapa tahun terakhir, atau mungkin sudah bertahun-tahun. Jadi, walau Mbak secara lisan sudah memaafkan, itu insya Allah dapat pahala dari Allah, tapi Mbak harus berjuang lagi untuk menggapai kebahagiaan Mbak sendiri. Sehingga maafnya nggak cuma di lisan, tapi batin juga maafin. Ya, pokoknya saya saranin, pengen sembuh total, ya harus membangun kebahagiaan sendiri, romantismenya sendiri dalam rumah tangga. Nanti insya Allah dijamin sembuh total. Ya, itu sih sebenarnya. Tapi merindingnya beda nggak sama yang tadi? Pas dibacain tadi. Beda. Beda. Cuman kayak nggak bisa ngontrol badan aja sih. Nggak bisa kontrol. Sekarang sambil kayak gini tangannya. Mulai gini. Kayak gini. Nah, nggak usah ya, saya nggak usah. Geli saya. Nah, kayak gini sama suaminya. Ya, nah coba. Rasain kehangatannya, oke? Ya, digenggam, Mbak. Ya, beliau imam dunia akhirat, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Masih komentar? Kemenan. Iya, berarti benar kan? Berarti benar kata kita tadi kan? Ya, kalau bahas soal kenapa kok dengan sentuhan suami bisa meredam gangguan, bahkan menghilangkan 100%, itu ada penjelasan ilmiahnya, tapi panjang sekali pembahasannya. Bahasanya lagi-lagi ke nanti masalah hormon. Nah, serta kerinduan seorang istri untuk dipeluk. Karena memang fitrah wanita itu butuh menyandar, butuh punya waktu sendiri buat menangis, dan butuh didengarkan curhatannya, serta satu lagi dipeluk, disentuh. Itu kadang-kadang para suami belum dapat ilmu ini. Ya mungkin karena kita kan nggak pernah kayak gitu ya. Yang laki-laki secara fitrahnya kuat dan nggak belak-belakan. Ya, jadi memang harus melatih dalam pernikahan. Itu memang harus seperti itu. Intinya menjaga keharmonisan gitu ya, Ustaz. Betul. Serius. Iya. Tabib dokternya Mbak Yopi, Mas Kusnanto.
Tuh pangerannya, Mbak. Ya, jadi dipegang langsung hilang gangguan jinnya. Doain terus Mbak Yopi biar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.